Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Al Jegagiyah. Alhamdulillah, kali ini saya berada di kediaman Habib Haidar di Panguragan, Cirebon. Beliau ini dari sisi ayahnya, dari segi ayahnya, dari jalur ayahnya masih keturunan Habib Soleh Indramayu, tepatnya di Kaplongan ya. Mungkin yang orang Indramayu sekitarnya pasti tahu dengan sosok Habib Soleh. Kemudian dari jalur ibunya, beliau masih keturunan cucu langsung dari Habib Umar Panguragan yang terkenal bahkan se-daerah Cirebon, bahkan sangat terkenal identik dengan Thariqah Syahadatain. Nah, nanti beliau akan menjelaskan tentang Habib Soleh dan Habib Umar, tapi hanya singkat. Ya, hanya kesehariannya dan amaliyahnya dan mungkin hal-hal lain. Langsung aja kita persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun anda berada, khususnya untuk channel Al Jegagiyah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, atas nama Al Ustadz Fahdi dari Cirebon, semoga sehat selalu, panjang umur. Yang perlu kita ketahui bahwasanya sejarah daripada Al-Waliyullah Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Umar Al-Hindwan, beliau termasuk kakek yang kedua dari saya. Nasab saya nyambung ke Habib Soleh lewat jalur abah saya almarhum Al-Habib Ahmad Jumadil Kubro bin Ali bin Soleh bin Abdullah bin Ali bin Abdullah Al-Hindwan. Beliau adalah waliullah, orang yang dicintai sama Allah. Nah, riwayat daripada Datuk Al-Habib Soleh bin Abdul Al-Hindwan, semasa hidupnya beliau hidup dalam keadaan sederhana, beliau hidup dalam keadaan tawadhu. Keseharian beliau selalu beliau melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai agama. Di antara keseharian beliau amalan yang pertama, beliau selalu mendawamkan, selalu mengkontinyukan yang namanya puasa sunnah, seperti Senin Kamis, Syawal, dan lain sebagainya. Dan beliau Al-Habib Soleh bin Abdul Al-Hindwan itu orang yang sangat dicintai oleh masyarakat setempat, khususnya untuk wilayah desa Kaplongan Lor, Kabupaten Indramayu. Habib Soleh bin Abdul Al-Hindwan semasa hidupnya beliau disegani oleh banyak orang, bahkan pemerintah setempat. Para pejabat-pejabat sering ingin meminta doa kepada Habib Soleh bin Abdul Al-Hindwan. Apalagi suatu ketika pernah ada Bupati Cirebon ingin melamar. Alhamdulillah beliau sowan datang ke Habib Soleh bin Abdul Al-Hindwan untuk mengadukan segala unek-uneknya, dan ketika itu juga Habib Soleh bin Abdul Al-Hindwan mendoakannya sehingga dia terpilih untuk menjadi Bupati Indramayu. Oleh karena itu, Habib Soleh bin Abdul Al-Hindwan, beliau orang yang cinta terhadap hewan, beliau orang yang cinta terhadap keluarganya, dan beliau orang yang paling cinta terhadap fakir miskin. Bahkan Al-Habib Soleh bin Abdul Al-Hindwan ketika beliau hidup, beliau selalu amalan di antara puasa, dan yang kedua beliau selalu tidak pernah putus yang namanya sholat dengan berjamaah. Seringkali beliau sholat ketika di musolah beliau yang kecil. Alhamdulillah sekarang masih ada musolah di desa Kaplongan. Beliau selalu menjaga sholat 5 waktunya, dan beliau orang yang tidak pernah putus wudhu, dan beliau orang yang murah senyum kepada semua orang dan khususnya kepada keluarga beliau. Dan ini adalah suatu amalan yang mana amalan ini harus kita tiru untuk kesehariannya kita, harus kita jaga dan harus kita amalkan sebisa mungkin. Mungkin sisanya kita tambah setelah ini. Ya, mungkin itu sudah diceritakan secara singkat tentang kehidupan dari Habib Soleh. Mungkin selanjutnya langsung aja kita menuju ke
buyut beliau dari jalur ibunya yaitu Habib Umar di Panguragan yang sangat legenda dengan thariqah syahadatainya. Mungkin langsung kepada beliau secara singkat tentang Habib Umar Panguragan. Alhamdulillah, singkat saja jadi tentang Al-Habib Umar. Beliau termasuk jadi min jihatil beliau termasuk kakek saya dari segi ibu. Jadi umi saya bernama Syarifah Alifatur Radiyah binti Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Al-Habib Syekhunal Mukarram, beliau termasuk guru mursyid, wali kutub, dan beliau adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau termasuk wali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah yang saya ketahui daripada Syekh Syekhunal Mukarram Maulana Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya, beliau dilahirkan di desa Arjawinangun. Ibu beliau yang bernama Ibu Suniah dan abah beliau yang bernama Al-Habib Ismail bin Yahya. Beliau dilahirkan di desa Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Maka sejarah ketika itu, ketika Al-Habib Umar dilahirkan oleh ibunda beliau tercinta Ibu Suniah, maka ketika bayi yang bernama dan dinamakan Sayyidi Syekhunal Mukarram Habib Umar dilahirkan, maka ketika itu ada seorang kakek-kakek yang sudah tua, kemudian dia membawa dan mengasihkan kepada Ibu Suniah 2 kado. Maka kakek tersebut memberikan kado tersebut kepada Ibu Suniah guna untuk dikasihkan kepada bayi yang bernama Umar. Dan isi daripada 2 kado tersebut, yang pertama adalah pakaian bayi, dan yang kedua adalah 2 kalimat syahadat, yang mana ketika sudah dikasih 2 kado tersebut, maka kakek-kakek tersebut begitu saja langsung hilang sekejap, entah itu siapa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sebagian keluarganya itu yang mengatakan adalah malaikat Jibril. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diamanahkan dan sudah diserah terimakan kepada Al-Habib Umar bin Yahya. Maka Habib Umar bin Yahya tumbuh dewasa, beliau adalah seorang wali. Beliau adalah seorang yang dicintai oleh Allah dari lahirnya hingga akhir hayatnya. Suatu ketika di dalam riwayat hidup beliau, ketika beliau tumbuh dewasa, usia beliau sudah menginjak anak-anak remaja, maka beliau ingin mempelajari tentang ilmu agama. Di antara riwayat hidup pendidikan beliau, beliau pernah belajar di Beber dan di Ciwedus dan di Cibodas. Maka itu adalah suatu sanad ilmiah yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Tapi ketika di masa beliau menuntut ilmu, ini adalah suatu keajaiban yang dimiliki oleh Habib Umar. Ketika beliau menuntut ilmu, maka kiai atau pendiri daripada pesantren tersebut itu sudah melihat tanda-tanda kewalian, sudah membaca bahwasanya Habib Umar ini bukan orang biasa. Habib Umar ini adalah orang yang luar biasa. Bahkan ketika kiai tersebut sedang mengaji santri-santrinya, sedang mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya, maka Al-Habib Umar standby untuk berdiri di bawah panggung yang ada di atas kiai tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya Habib Umar berdiri di bawah panggung itu untuk menegur, untuk mengasih tahu apabila kiai tersebut melakukan kesalahan, baik dari penyampaian hadisnya maupun penyampaian ayatnya. Maka kiai tersebut, pendiri pondok tersebut bingung. Ini di bawah ini ada anak kecil, tiba-tiba menusuk dengan tusukannya. Ternyata itu pertanda bahwa kiai tersebut adalah salah dalam penyampaian hadisnya ataupun yang lainnya. Sehingga ini adalah teguran daripada Habib Umar bin Ismail bin Yahya. Kalau kita ketahui, Habib Umar ketika itu masih kecil, masih usia anak-anak, tapi sudah tahu apa yang disampaikan oleh kiainya. Ini bentuk bahwasanya Habib Umar adalah orang yang luar biasa, orang yang sudah mendapatkan nazar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam,
orang yang sudah dipantau gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mendapatkan julukan, mendapatkan gelar daripada memegang thariqah jamaah syahadatain. Oleh karena itu, banyak daripada riwayat-riwayat hidup beliau, kewalian-kewalian beliau, karomah-karomah beliau yang sudah diceritakan oleh para kiai dan para santri-santri beliau. Mungkin untuk selanjutnya bisa next time. Ya, alhamdulillah sudah disampaikan terkait biografi singkat atau sejarah dari buyut-buyut beliau, yaitu dari jalur ayahnya adalah Habib Soleh dan dari jalur ibunya yaitu Habib Umar. Kemudian mungkin kali ini saya akan coba tanyakan ke Habib Haidar sendiri, mungkin apakah pesan-pesan atau amanat setelah kita dengar kehidupan orang soleh, kira-kira apa hikmah yang kita ambil gitu dari kehidupan beliau-beliau yang sangat luar biasa. Jadi mungkin intinya pesan-pesan dari setelah kita dengar kisah-kisah tentang orang-orang soleh itu apa, Bib? Yang bisa kita ambil untuk pemirsa, yang harus kita tiru, yang harus kita tanggapi itu ketika dengar cerita orang soleh, cerita seorang waliullah gitu, seperti apa menanggapinya atau menyikapinya, atau mengambil pesan hikmahnya apa kira-kira? Jadi mungkin harapan saya dan pesan dari saya untuk semua hadirin wal hadirat khususnya dan umumnya, apa yang harus kita lakukan sedangkan kita adalah orang awam, orang yang tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu dicintai sama Allah apa tidak. Yang mungkin harapan kita untuk ke depan dan hikmah yang bisa kita ambil, kita ingat ucapan daripada Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin Juz 3. Di situ beliau pernah berkata, tarjun najah lam tasluk masalikahu innas safinata la tajri alal yabas. Semua orang tuh kita ingin sukses, semua orang tuh ingin kita bahagia, semua orang tuh ingin mendapatkan keinginan-keinginan kita, tapi perlu digarisbawahi. Kalau kita pengen sukses, kita harus belajar. Kalau kita pengen alim, kita harus ngaji. Kalau kita pengen hidup bahagia, harus kita optimalkan dan maksimalkan segala aktivitas kita untuk kebaikan. Seandainya sama saja, perahu itu tidak akan berlayar di atas daratan, melainkan perahu itu akan berlayar di atas lautan. Maka harapan kita, hikmah yang ini adalah sebodoh-bodoh apapun kita, sebahlul-bahlulnya apapun kita, yang penting kita cinta kepada habaib, kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada kiai, kita ambil poinnya, kita ambil kebaikan beliau segampang-gampangnya, mungkin dari zikirnya atau dari sholawatnya atau dari sholat dan ibadah lainnya, kita tiru, kita maksimalkan, kita istiqomahkan. Nah, dengan istiqomah tersebut, maka insya Allah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, kita mendapatkan, dan sehingga kalau kita sudah istiqomah, untuk kedepannya enak, untuk seterusnya kita akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, alhamdulillah, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu semoga kita bisa bersilaturahmi lagi dengan Habib, dan mungkin kita bisa lebih mendalami terutama khususnya tentang thariqah syahadatain yang melegenda ini ya. Mungkin masih banyak yang penasaran, yang ingin tahu tentang thariqah syahadatain yang didirikan oleh kakek beliau. Mungkin nanti di lain waktu kita akan coba berbincang-bincang lagi tentang thariqah syahadatain. Mungkin sekian dulu di konten kali ini. Saya pamit undur diri, semoga bisa bermanfaat dan berkah kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.